Halo Bobotoh, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Pada video ini, kami akan mengulas berita mengenai pemain andalan Bojan Hodak comeback. Persib jadi mimpi buruk Paul Munster. Tak hanya itu, kami juga akan bahas Beckham yang dikabarkan bisa bermain di laga kontra Persebaya dan Janur kirimkan pesan haru untuk Rahmat Irianto. Langsung saja kita simak berita selengkapnya. Kabar baik menerpa Persib, pemain andalan Bojan Hodak comeback. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengatakan pertandingan pertama di awal Ramadan akan menjadi tantangan tersendiri buat timnya. Persib Bandung akan menjalani pertandingan pertama di bulan Ramadan tahun ini dengan menghadapi Persebaya Surabaya. Laga itu akan digelar pada Sabtu, 1 Maret mendatang. Untuk Bobotoh, bisa menonton setelah sholat tarawih bagi yang menjalankan. Mengenai laga ini, Bojan mengungkapkan sebagian besar dari starting 11 menjalankan puasa. Meski begitu, Bojan Hodak meyakini pemainnya bisa beradaptasi dengan kondisi dan suasana bulan Ramadan. Pelatih asal Kroasia ini mengatakan, beberapa pemain pun mengaku siap, termasuk adaptasi perubahan jadwal kick-off yang lebih malam dari biasanya. Pemain yang menjalankan ibadah puasa sering mengatakan bahwa 10 hari pertama justru lebih mudah untuk dijalani. Jadi, saya pikir mereka akan baik-baik saja dan tetap bisa bermain dengan maksimal, ucapnya. Di sisi lain, kabar baik juga menerpa Persib jelang laga kontra Persebaya ini. Pemain andalan Bojan Hodak dikabarkan telah kembali bergabung latihan setelah menghilang di laga sebelumnya. Sejauh ini semuanya berjalan dengan baik. Pemain yang sebelumnya cedera sudah mulai kembali ke latihan. Dimas sudah mulai berlatih dengan fisioterapis, Nick sudah kembali sepenuhnya ke tim. Sementara pemain lain dalam kondisi fit, kata Hodak seperti diberitakan laman resmi Persib. Persebaya versus Persib jadi ajang penentuan nasib Paul Munster. Sementara itu, kabar tak sedap datang dari Persebaya. Manajemen Persebaya Surabaya memberikan ultimatum kepada pelatih Paul Munster, di mana pertandingan kontra Persib akan menjadi kesempatan terakhir untuk membuktikan kualitasnya setelah di laga sebelumnya kalah dari Dewa United. Akibatnya, Persebaya Surabaya turun menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 41 poin. Tim meraih 12 kemenangan, 5 hasil imbang dan 7 kekalahan. Ini kesempatan terakhir, targetnya adalah menang. Jika tidak, ini akan menjadi pertandingan terakhir Coach Munster, ucap Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi. Paul Munster setelah melakukan evaluasi dari laga sebelumnya, berusaha keras menyiapkan tim agar dapat bermain maksimal melawan Persib. Persiapannya dengan menerapkan berbagai strategi dalam latihan untuk meningkatkan performa tim. Itu fokus saya. Jadi saya fokus pada tim untuk menyiapkan yang terbaik agar dapat menang. Semoga kami bisa mengembalikan kemenangan, kemudian kami bisa terus menang lagi. Saya telah melakukan penilaian permainan terakhir. Tapi untuk permainan besok, seperti yang saya katakan, kami berada di rumah. Jika bermain di rumah, harus berusaha 100%, tegasnya. Bejo berpulang, Janur kirim pesan mendalam ke Irianto. Kabar duka datang dari keluarga besar Persib Bandung. Ayahanda Rahmat Irianto yang juga legenda sepak bola Indonesia, Bejo Sugiantoro telah berpulang untuk selama-lamanya. Bejo dikabarkan meninggal saat fun football di Surabaya. Saat bermain, tiba-tiba dia tidak sadarkan diri, lalu rekan-rekannya membawanya ke Rumah Sakit Royal Surabaya untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, tak lama Bejo mengembuskan nafas terakhirnya. Diduga, Bejo mengidap serangan jantung saat bermain fun football. Kabar duka ini mendapatkan tanggapan dari seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Di antaranya adalah David da Silva dan legenda Persib, Jajang Nurjaman. Melalui kolom komentar Instagram, DDS mengungkapkan, "Aku tidak akan pernah melupakanmu temanku," tulis DDS. Keduanya memang sempat bekerja sama di Persebaya beberapa tahun yang lalu. Sementara Jajang Nurjaman mengirimkan pesan mendalam kepada Irianto.
Dia mengungkapkan bahwa Rian harus tegar menghadapi kenyataan ini dan berharap bisa melanjutkan tongkat estafet dalam meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia ke depan. Janur sendiri juga sempat bekerja sama dengan almarhum Bejo di Persebaya pada 2018 lalu. Yang pasti dunia sepak bola tanah air kehilangan sosok pelatih yang potensial, muda, punya potensi menjadi pelatih yang besar. Kebetulan saya juga pernah kerja bareng sama beliau, pernah bersama di Persebaya pada tahun 2018, saya pelatihnya dan Coach Bejo sebagai asistennya. Imbuhnya. Ia juga mengenang almarhum Bejo saat menjadi asistennya di Persebaya. Jajang menilai Bejo merupakan sosok pelatih muda berbakat dan cepat mempelajari gaya bermain lawan. Bahkan, Bejo di usianya yang tergolong masih muda memiliki jenjang kepelatihan yang cepat hingga bisa menjabat sebagai asisten pelatih di tim sebesar Persebaya. Ya untuk Rian, terima kenyataan ini, qadarullah, tetap semangat, teruskan cita-cita bapaknya karena saya tahu dia sangat-sangat mendukung sekali kiprah Rian sebagai pesepak bola. Saya tahu betul, karena sama-sama di Persebaya, Rian sebagai pemain, Bejo sebagai pelatih, sangat dekat mereka. Tutup jajang. Kami, tim Persibpedia juga turut berbelasungkawa atas berpulangnya Bejo Sugiantoro ini. Mari sejenak pause videonya dan kirimkan doa kepada almarhum, semoga diampuni semua dosanya, diterima amal ibadahnya, dan diterima di sisi Tuhan, serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Beckham Putra bisa main di laga kontra Persebaya. Sanksi yang diterima Beckham Putra Nugraha mulai menemui titik temu. Sebelumnya, petinggi PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar mengaku kecewa dengan disangsinya Beckham Putra terkait dengan selebrasi yang ia lakukan. Umuh menyebut bahwa itu bukanlah provokasi kepada pemain lawan maupun kepada supporter lawan. Nah ini yang tidak dimengerti, semua terpukul dan semua merasa aneh. Siapa yang tidak bilang aneh? Ada apa? Dan kenapa? Jangan seperti itulah ke Persib, kata Umuh Muhtar. Dia pun merasa heran dengan sanksi yang diberikan karena terkesan mendadak diberikan sebelum Persib menjamu Madura United. Saat ini semua orang bertanya-tanya khususnya yang berada di Persib apa yang dilakukan oleh Beckham, apakah ini memang sebuah kesalahan atau bukan. Nah ini adalah non-teknis yang tidak masuk akal, saya geram, sakit hatilah, katanya. Sementara itu, Bojan mengaku kecewa atas sanksi Komdis PSSI yang diberikan kepada Beckham Putra. Dia menilai hal itu tidak profesional. Menurutnya, Komdis PSSI tidak mengerti makna dari selebrasi yang dilakukan Beckham. Selebrasi dingin lumrah dilakukan pesepak bola untuk menunjukkan tim yang sedang ada di puncak klasemen. Ini seolah menunjukkan mereka tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Ini adalah liga profesional dan mereka tidak bisa melakukan ini. Apakah itu provokasi? Mereka tidak tahu dengan apa yang mereka lakukan, ungkapnya. Setelah mendapat sanksi itu, PT PBB langsung mengirim banding ke PSSI. Namun hingga kini belum ada kepastian dari hasil banding tersebut, apakah Beckham akan kembali absen saat menghadapi Persebaya. Ya, kami masih menunggu. Kami sudah mengirimkan surat banding, jadi sekarang tinggal menunggu hasilnya, kata Bojan. Jika PSSI mengabulkan banding yang dikirimkan PT LIB sebelum hari Sabtu, bisa dipastikan Beckham akan bermain di laga kontra Persebaya. Sementara itu, Bojan mengungkapkan, semua anak asuhnya sudah siap untuk tempur melawan Persebaya.